Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni kita membahas tentang kitab Mabadi Awaliyah. Baik, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan usul fikih. Masuk pada pembahasan pertama, yakni tentang amr. Amr adalah permintaan melakukan sesuatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam amr terdapat beberapa kaidah. Nah, sebelum masuk ke kaidahnya, amr ini kalau dalam bahasa Arab itu memiliki arti perintah. Kalau bahasa Indonesianya perintah. Jadi sebuah perintah itu pasti datangnya dari yang lebih tinggi derajatnya daripada yang diperintah, seperti itu. Nah, di sini masuk pada kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 77. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, maka di sini perintah ini bersifat wajib, baik mengerjakan salat 5 waktu dan menunaikan zakat. Terus kaidah yang kedua, yakni al-aslu fil amri la yaqtadi takrara illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu tidak mesti diulangi, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, maka di sini tidak perlu diulangi, maksudnya perintahnya wa atimul hajjata wa atimul umrata lillah, karena kedua hal tersebut itu ada di tempat yang sama, jadi untuk rangkaiannya pun tidak jauh berbeda. Karena di sini hanya perbedaannya yang haji itu yang wajib dan yang umroh itu sifatnya sunnah. Baik, kita masuk pada kaidah yang ketiga, al-aslu fil amri la yaqtadil fawr. Asal dalam perintah itu tidak mesti spontan, karena sesungguhnya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal, bukan pada masa kedua. Terus masuk kepada kaidah yang keempat, yaitu masuk kepada kaidah yang keempat, yakni al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Al-amru bisyai'i amrun Mari kita masuk pada kaidah yang keempat, yakni al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah atau perantaranya. Misalkan
Misalkan itu Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Otomatis di sana kita diperintahkan juga untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kesempurnaan sholat, seperti wudhu atau bertayamum bila mana terdapat kendala seperti itu. Terus yang kelima, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu. Nah, di sini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, di sini perintahnya adalah kita diperintahkan untuk berkata baik, maka di sini larangannya adalah berkata yang buruk, mencaci maki, membentak sesama, seperti itu tidak diperbolehkan. Terus kaidah yang keenam, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Jika apa yang diperintahkan telah dilakukan, maka orang yang diperintah telah keluar dari tanggungan perintah itu. Misalnya, jika seseorang dengan tidak adanya air ia bertayamum dan melaksanakan sholat, maka tidak mesti melakukan qadha sholat jika ia telah menemukan air, seperti itu. Karena hal tersebut dilakukan dalam keadaan keberatan atau dalam kesusahan, maka cukup melaksanakan gantinya saja, seperti tayamum tadi, tidak perlu mengqadha sholatnya. Terus masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni tentang nahi. Kalau yang pertama tadi tentang perintah, yang sekarang tentang larangan. Nahi adalah permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam nahi terdapat beberapa kaidah. Nah, sebelum masuk ke kaidahnya, nahi itu bisa kita bayangkan seperti himbauan atau larangan yang derajatnya lebih tinggi. Contohnya, ya Allah melarang kita untuk berzina. Mengapa? Karena di sana terdapat mudarat atau masalah besar bila mana kita melakukannya, seperti itu. Masuk pada kaidah yang pertama, yakni al-aslu fin nahyi lit-tahrimi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam larangan itu hukumnya haram, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, maka di sini berbentuk larangan supaya kita tetap menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu. Karena pada asalnya memang manusia itu selalu berbuat kerusakan di bumi. Ya. Terus yang kedua, an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Melarang sesuatu berarti juga memerintahkan yang berlawanan dengan sesuatu itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, maka di sini dari kaidahnya kita dilarang untuk memakan harta dari saudara kita. Nah, itu dengan jalan yang batil. Nah, maka di sini juga ada perintahnya, kita tidak boleh memakan harta bukan milik kita atau dengan jalan yang batil. Maksudnya kita tidak mendapatkan izin daripada memakan hartanya, memakan makanannya, seperti itu, maka itu dilarang. Terus masuk kepada kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyi
yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil ibadati. Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah, seperti sholat dan berpuasanya orang yang sedang haid. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di mana dalam setiap larangan itu pasti ada mudorot atau masalah yang bisa didapat bila mana dia mengerjakannya, seperti orang yang berpuasa namun dia sedang haid. Kan kalau dalam agama itu dilarang, tapi tidak berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan studi yang dilakukan para kedokteran atau bidang kesehatan, yang mana bila mana orang yang haid itu berpuasa, maka kondisi tubuhnya kan sudah bisa pasti lemas, dan itu sangat berbahaya bagi dirinya. Terus masuk kepada kaidah yang keempat, an-nahyi yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil muamalati in raja'an nahyu ilan nafsil aqdi. Larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah, jika larangan itu merujuk pada zatnya akad, seperti dilarangnya jual beli kerikil, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasoh. Nabi SAW telah melarang melakukan jual beli kerikil. Ini dilarang dijual belikan karena sangat tidak mungkin, maksudnya hanya sedikit orang yang bisa mengambil manfaat dari kerikil tersebut. Tapi kalau jumlahnya itu besar, itu diperbolehkan, karena kan seperti contohnya sekarang itu beberapa bisa kerikil itu dijual dalam bentuk per pick up atau per truk gitu. Itu dibuat hiasan atau buat bahan bangunan, itu diperbolehkan. Nah, dari yang kaidah ini itu merujuk pada memang zatnya itu dilarang dijual belikan. Jadi kalau memang asalnya itu dilarang dijual belikan, itu kedepannya juga tidak diperbolehkan. Seperti contohnya ya babi, maupun babi yang sudah dibentuk seperti kulit babi misalnya, atau kulit bangkai yang belum disamak, atau hewan-hewan yang haram itu dibuat makanan, meskipun dalam bentuk apapun itu tetap dilarang, seperti itu. Terus masuk ke kaidah yang kelima, wa in raja'a ila amrin kharijin anil aqdi ghairi lazimin fala. Jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari bentuk akad yang tidak lazim, maka tidaklah menjadi batal, seperti pada bentuk jual beli di saat azan sholat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, hal ini karena akan mengganggu dalam usaha melakukan kewajiban sholat Jumat, dan gangguan itu ada ketika terjadi proses jual beli dan lainnya, termasuk juga jika makan. Jadi yang awalnya itu memang ada larangan dari Allah untuk menghindari jual beli, khususnya ketika sedang berkumandang azan, maka yang jual belinya tadi kalau secara akad itu tetaplah sah, seperti itu. Karena yang dilarang di sini adalah lebih kepada melalaikan sholat Jumat. Maka saat ada seruan untuk melakukan sholat, sebelum ada seruan itu maka kita sudah harus bersegera. Kalau dalam Al-Quran kan fafirru ilallah, maka beralihlah
menuju kepada Allah seperti itu. Terus masuk kepada pembahasan yang ketiga. Pembahasan tentang am. Am adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Lafat-lafat yang menerangkan tentang am ada 4, yaitu yang pertama isim mufrad yang ditakrifi dengan alif lam. Nah, sebelumnya am itu adalah umum, artinya global, mujmal gitu. Jadi di sini menjelaskan tentang lafaz atau hal-hal yang bersifat umum. Ada 4 hal tadi. Terus yang pertama isim mufrad yang ditakrifi dengan alif lam. Contohnya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang masuk pada am itu keumuman, yaitu insan. Insan itu bersifat umum, global. Manusia, semua manusia itu kalau dalam Al-Asr itu dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semua orang itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, bisa kita ketahui manusianya itu yang rugi itu ya semuanya. Di sini ditakrif atau bisa dikenali, ditakrifi, dijadikan ma'rifat ya. Dijadikan ma'rifat dengan adanya alif lam tadi, innal insana, seperti itu. Terus yang kedua isim jamak yang ditakrifi dengan alif dan lam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik, berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, di sini muhsin itu orang yang berbuat baik. Muhsinina adalah banyak-banyak orang yang berbuat baik. Maka di sini ditambahin alif lam untuk menjadikannya ma'rifat gitu. Ma'rifat itu yang artinya ya khusus ya. Sedangkan seperti nakiroh itu umum. Nah, yang ketiga yakni la bilafat nakiroh atau umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Takutlah kepada hari di mana seseorang tidak ada seseorang pun yang bisa membela dirinya gitu. Apalagi membela orang lain seperti itu. Nah, maka di sini lafaz la ini masuk kepada lafaz yauman. Yauman ini kan umum harinya gitu. Karena ditambahin la, maka khusus harinya yakni hari kiamat seperti itu. Terus yang keempat isim mubham. Nah, isim mubham ini ada 5 macam di sini. Yang pertama ada lafaz man untuk yang berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, di sini man yang dimaksud adalah orang-orang yang tentunya memiliki akal. Jadi dalam dia mengerjakan amalnya, mereka mengerti gitu. Jadi sudah pasti kan konsekuensi dan hasilnya yang akan didapat seperti itu. Misalnya orang yang mencuri, nah itu orang yang mencuri pasti mereka menggunakan akalnya gitu. Tentunya ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman maupun yang belum beriman seperti itu, supaya mereka merenungi, mentadabburi terhadap diri mereka sendiri. Terus lafaz ma untuk yang tidak berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu basirum bima ta'malun." Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Gitu. Apa yang kamu kerjakan. Nah, lafadz ma ini untuk seseorang yang tidak berakal, atau jadi kan orang itu tidak bisa mengetahui apa yang dikerjakan dari orang lain gitu. Bisa jadi kita sembunyi gitu kan saat melakukan sesuatu, melakukan keburukan, dan orang lain tidak mengetahuinya. Tapi berbeda dengan Allah, yang mana saat kita melakukan dimanapun, Allah pasti melihat kita, karena Allah itu basir, yang maha melihat. Terus yang ketiga, yakni lafadz ayyu pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 110. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Nah, maka di sini isim mubham ya. Nah, maka di sini menjelaskan kita diberikan pilihan mau menggunakan nama dari Allah yang mana saja sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Misalnya kita lagi butuh dengan duit atau uang seperti itu, kita bisa minta kepada Allah. Bisa diawali dengan ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita meminta kepada Allah. Terus lafadz aina, dorof makan atau dorof tempat gitu, yang berisi keterangan tentang tempat. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada kematian akan mendapati kamu. Terus yang selanjutnya yang kelima, mata untuk dzaraf zaman. Nah, seperti pada lafadz mata safarti fa anti talikun, kapan saja kamu pergi maka kamu tertolak gitu. Jadi di sini seakan digambarkan jika ia pergi maka pada saat itulah tolaknya jatuh gitu, tertalak ya. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan pada pertemuan kali ini. Nah, terakhir sampai pembahasan tentang am. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang khas dan taksis, kemudian tentang nasakh. Tentang nasakh. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.